cerita tutur masyarakat, rumah ini itu penuh dengan arca. Kita sangat penasaran sekali apakah nanti bisa masuk ke dalamnya untuk kemudian melihat arca apa saja yang ada di dalam rumah kosong ini. Ada air, ada water bug, Nah, menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, karena memang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat banyak arca-arca yang kemungkinan di dalamnya itu adalah arca-arca tinggalan kerajaan-kerajaan. Cantik, Pak. Iya. Di dalamnya, Pak. Nggak tahu apa itu yang difoto tadi. Cantik, Pak. Nggak kelihatan ya. Iya, karena gelap-gelap, Pak ya. Iya, nggak Jadi kelihatan. kita coba selain berebut. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita mencoba menelusuri jejak-jejak peradaban leluhur kita, bahkan misteri-misteri yang ada di pedalaman hutan ya, terutama di lereng Gunung Anjas Moro ini. Nah, Pak, sebenarnya masyarakat ketika masuk dan ini menanam apa, Pak? Ini kok daunnya seperti ini? Ini porang. Oh, ini porang ya? Iya, porang. Oh, porang itu jadi teman-teman, porang itu jadi pohonnya seperti ini, teman-teman. Seperti jenis-jenis apa namanya? Suwek. Suwek-suwekan. Nah, suwek-suwekan. Nah, ini. Kalau ini, Pak, ini kan katanya bisa disayur, Pak, ini, Pak. Bisa ini katu. Katu. Daun katu. Banyak, Pak, di sini daun katu, Pak. Banyak. Oh, banyak sekali daun katu, Pak, ya di sini ya. Jadi luar biasa, alam telah memberikan sebuah rizki ya bagi masyarakat yang mendiami di atasnya. Selain itu memang banyak sekali keangkeran-angkeran ya, dari kita memasuki hutan sengon ya, hutan sehgon. Bukan berarti sehgon itu adalah seh yang angon ya, tapi ini sehgon, nggak tahu kepanjangannya apakah seh yang angon atau sengon saja ya. Nah, ini juga perlu kajian lagi. Selain itu juga, selain sengon-sengon yang tumbuh besar, porang-porang juga, ini adalah hutan mahoni ya. Hutan mahoni yang sangat keras kayunya dan rasanya sangat pahit sehingga sangat kuat gitu ya. Dan beberapa bijinya ini bisa untuk pengobatan diabetes. Nah, ini. Yang tidak jauh dari pedalaman hutan ini diduga ada semacam bekas perkampungan kuno kerajaan Majapahit. Juga ada sesuatu yang sangat misteri yang sampai saat ini belum terpecahkan, sebuah rumah kosong yang konon katanya di dalamnya penuh dengan arca. Kalau ini apa, Pak, ini, Pak ya? Temu lawak, Pak ya? Mana Pak temu lawaknya? Itu. Oh, putul, Pak. Jadi ini temu lawak, teman-teman ya. Kita tanam lagi biar tumbuh. Nah, ini kalau ini, Pak, lempuyang. Lempuyang. Nah, ini ya. Lempuyang loh, ini ada bunganya, teman-teman. Ini kan. Baunya wangi banget lempuyang ini. Daunnya kayak daun jahe ya. Daun jahe, banyak sekali ini lempuyang, temulawak, banyak ini. Rempah-rempah, artinya memang dahulu pada masa kerajaan Majapahit ini selain itu banyak sekali, meskipun literatur tidak terselamatkan ya tentang pengobatan pada masa kerajaan Majapahit yang menggunakan rempah-rempah di sekitar lereng Gunung Anjas Moro yang tidak jauh, sekitar 4 km dari ibu kota kerajaan Majapahit yang ada di Trowulan. Kalau ini, Pak ya, ini ada tanaman yang aneh ini, bisa. Obat itu pecut kuda. Oh, ini pecut kuda. Iya. Pecut kuda biasanya untuk mengobati ginjal, Pak ya. Iya, ginjal. Obat dan peluntur dari batu ginjal ini adalah pecut kuda ini. Dan ini luar biasa sekali, alam kita adalah sebuah anugerah yang saat ini sudah tertinggalkan, sudah digantikan dengan obat-obat modern kimia ya oleh apotek, dan jarang sekali kemudian kita mendapati sebuah kedai obat. Di Surabaya masih banyak kedai-kedai obat, bahkan itu obat-obatan itu diimpor dari Tiongkok ya. Nah, ini. Oh, ya ini juga obat ini, Pak. Ini daun salam, Pak ya. Iya, daun salam. Daun salam. Coba bayangkan, kita dari sana ke sini saja sekitar 10 meter sudah banyak sekali ramuan obat yang sangat bermanfaat bagi kesehatan manusia. Kita sudah dekat, Pak. Iya, itu. Katanya ada rumah yang sangat angker dan sangat angker. Angker itu Nah, memang. coba pelan-pelan kita, Pak. Angker, Pak. Iya. Tumpuk-tumpuk rumahnya, Pak. Iya. Berjajar-jajar, aneh sebenarnya, Pak ya.
Yang pohon yang dekatnya itu pohon apa Pak yang sangat besar itu Pak? Menying. Apa? Menying. Segawe. Segawe. Ada nama pohon segawe yang ternyata generasi no saat ini itu sudah melupakannya ya nama-nama pohon. Ada sengon, ada mahoni, ada segawe. Nah, banyak lagi tentunya ya. Coba kita teliti bersama-sama. Rahayu kok kan di sini kok sepi Pak ya, nggak ada manusia Pak ya. Iya. Luar Pada- biasa sekali ya. Jadi di sini banyak talas-talasan atau lompong-lompong. Ini tadi itu ceplok atau porang cukup banyak dan tumbuh subur. Ini pisang juga sama tumbuh subur ini. Yang meriah cerita tutur masyarakat. Rumah ini itu penuh dengan arca. Kita sangat penasaran sekali apakah nanti bisa masuk ke dalamnya untuk kemudian melihat arca apa saja yang ada di dalam rumah kosong ini. Ternyata rumah ini sebenarnya bawahnya itu batu Pak, tembok batu sungai ya, boulder. Yang bagian atasnya itu ternyata dari bambu Pak ya. Iya. Dan atapnya genteng teman-teman. Sebagian juga rusak. Dan ini sangat misterius teman-teman. Kita tembok ya. Apakah ini masih dihuni Pak ini? Enggak. Kosong Pak. Kosong Ya? ini. Wih, sudah berapa tahun lamanya Pak ini sekitar kosong? Sudah lama. Sudah lama. Dan Ya, konon lebih katanya lama. ada sebagian masyarakat yang mengatakan ini adalah semacam sanggar pamujan Pak ya. Iya. Sanggar pamujan kuno. Sanggar pamujan yang artinya pernah pada suatu masa tertentu rumah ini pernah digunakan sebagai sanggar pamujan. Nah, ini kayaknya siapa Pak ini Pak? Ada punya orang. Punya orang ini Pak ya? Ya. Nah, ini ada paralon untuk ke sana. Kemungkinan ini kamar mandi ya teman-teman. Artinya coba kita karena tidak membawa senter, jadi kita tidak bisa mengintip. Bahkan karena memang ini kosong gitu ya, kita mengintip hanya untuk mengeksplorasi saja. Loh, di sini ada pisang Pak. Kelihatannya yang mengumpulkan ini bukan manusia Pak ini. Ya. Apakah orang bunian ya atau makhluk yang lainnya ya? Ya, Pisang-pisang masih muda ini Pak dikumpulkan di sini Pak. Ya mungkin bisa jadi orang gila. Orang gila ya di sini Pak. Loh, ini apa pisangnya matang Pak ini ya? Ada yang warna merah pisangnya. Iya, ini pisang kidang sama pisang Cavendish kelihatannya teman-teman. Ada juga beberapa pakaian yang di sini pakaian, apakah pakaian pertapa atau orang kampung ya? Kita juga kurang tahu. Cuman di sini ternyata rumah-rumah itu berlekok-lekok. Ada lekok kiri, lekok kanan. Ini struktur bagian bawah ternyata terbuat dari boulder batu sungai ya dengan cor. Kemudian bagian atas ini kayu dan bambu. Nah ini. Nah, ini Pak. Nah, di sini juga ada semacam pakaian-pakaian Pak. Ada teko Pak, teko yang lucu Pak ini Pak, pakaian dan teko Pak ya. Nah ini Pak, apakah kita juga menemukan artefak lah yang di bagian belakang dari rumah ini ada semacam bangunan kotak ya. Kita juga penasaran, kita juga mau lihat apa sebenarnya bangunan kotak ini. Ini ada semacam tirai yang terbuat dari beton gitu ya, juga dari boulder batu sungai yang dicor. Kemudian ini bangunan kotak ya sekitar 5 kali 5 meter atau 4 kali 4 meter ya. Nah ini, nah ternyata seperti ini teman-teman di dalamnya teman-teman. Ada air, ada water bag, Nah, menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, fungsi dari bangunan jeding ke bawah atau waterbag yang kotak ini ya sekitar 2 kali 2 meter ini Pak, cerita tutur yang berkembang seperti apa dulunya Pak? Untuk perendaman kalau bulan purnama sama pemilik ini. Kalau bulan purnama pemiliknya itu senantiasa berendam di sini sambil menikmati terangnya bulan purnama yang ada di langit sana teman-teman. Artinya memang pernah lokasi ini semacam ritual magis atau bisa jadi ini salah satu ritual pesugihan Pak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah ini teman-teman, jadi kita kemungkinan di sini menemukan sebuah fenomena ganjil ya dari aktivitas yang juga ganjil pula. Dan di sini katanya itu ada arca-arca. Coba kita ngintip Pak. Oh ini nggak kelihatan, ini kayak ada arca banteng Pak. Serem Pak itu Pak. Lah ini Pak, ada tangan Pak. Itu putih Pak, ada tangan Pak itu di dalam Pak. Hah, ada putih. Ini Pak, kita nggak bawa senter ya. Iya. Kemungkinan Jadi cuma kelihatan tangannya iya, aja. tangannya saja yang kelihatan. Iya Pak, butuh senter ini Pak. Ini Pak, ini kepalanya mungkin di sini Pak. Itu hanya kelihatan tangannya saja. Nah, tangannya saja. Coba kita keliling Pak ke sana lagi dan kemungkinan memang ini salah satu
diduga tempat pesugihan atau ritual magis tertentu ya, atau semacam ilmu-ilmu rahasia yang tentu kita belum mengenalnya. Dan kita keliling, kita menemukan jamur barat, Pak. Ini Loh, ada dua, Pak. Iya. Nah, tadi teman-teman kita menemukan 2 jamur barat. Nah, ini jamur yang bisa dikonsumsi nih teman-teman. Jamur ini jamur-jamur yang bisa dikonsumsi. Namun keberadaan jamur barat yang berada di lokasi yang sangat mistis ini, tentu kita juga takut kalau mengkonsumsi jamur yang berada di lokasi yang sangat keramat dan mistis seperti ini. Apalagi bukan magis seperti ini. Nah, coba kita mungkin cari yang lainnya, mungkin masih banyak jamur barat di lokasi ini. Nah, ini. Fenomena pesugihan memang menyeruak di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada definisi pesugihan putih, ada pesugihan hitam, ada ritual-ritual tertentu, ada tumbal dan lain sebagainya. Ini kita juga membutuhkan sebuah kajian yang mendalam ya atas hal fakta-fakta yang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat seperti ini, termasuk kemudian ritual-ritual berbagai macam hal-hal aneh yang ada di masyarakat kita. Loh, ada foto gadis cantik, Pak. Iya. Di dalamnya, Pak. Iya, Pak. Nggak tahu siapa itu yang difoto tadi cantik, Pak. Nggak kelihatan ya. Iya, karena gelap-gelap, Pak ya. Iya, nggak Jadi kelihatan. kita coba selain berputar-putar mengelilingi rumah yang diduga memang Nggak dulunya Kelihatan sedikit. kelihatan sedikit, Pak Iya, ya. itu kelihatan. Oh iya, kelihatan, Pak, sedikit, Pak. Yang diduga dahulunya memang tempat semacam sanggar pamujan. Bahkan konon katanya di dalam ini ada simbol-simbol berbagai macam agama yang berkembang di Indonesia maupun dunia, Pak ya. Iya. Itu dikumpulkan di sini. Nah, ini jadi kita sesuatu yang sangat unik dan sangat misterius tentunya ya, teman-teman. Nah, selain itu coba dinding-dinding di sini, ini bagian depan ternyata tembok. Jadi bagian tengah tembok, bagian bawah tetap batu-batu, atapnya genteng ya, teman-teman. Dan kita sudah sampai kemudian depan rumah tersebut. Kondisi depan rumah tersebut adalah seperti ini, teman-teman. Jadi tetap ada tirai-tirai, Pak. Oh, ada tirai-tirai, Pak. Dan di sini, nah, coba ini ada kursi-kursi dari kayu, ada pohon cempaka raksasa. Nah, dan di sini kondisinya seperti ini, seperti joglo. Nah, dengan depan rumah ini ya, ada semacam ini. Nah, ini sesuatu yang tentu sangat keberadaan kita, tapi kondisinya memang sangat terlantar dan terbengkalai. Entah apa ada yang ada di dalamnya, dan ini jauh dari manapun, sekitar 3 atau 2 kilometer dari kampung-kampung terdekat ya. Jadi di sini lokasinya memang di hutan perhutani, Pak, ini ya. Iya, perhutani. Kawasan hutan perhutani di lereng Gunung Anjas-Moro, dan keberadaan sebuah dahulunya yang diduga adalah sebuah sanggar pamujan ini sangat misteri, dan konon katanya di dalamnya ini penuh dengan arca-arca. Bahkan ada simbol-simbol dari berbagai macam agama yang berkembang di seluruh dunia ada di dalam ini, dan sayangnya kita tidak bisa masuk ke dalamnya. Namun kemungkinan memang ini adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri di tengah-tengah masyarakat kita ya, dalam sebuah mencari jati diri, sejatinya jati. Kekeringan dalam spiritual itu banyak dialami oleh masyarakat modern saat ini yang kita tidak bisa memungkirinya, dan salah satu banyak ditawarkan alternatif yang tentunya kemudian hal seperti ini ya banyak sekali kemudian pandangan-pandangan yang berkembang. Tetapi kalau memang segala sesuatu diserahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya akan menjadi beda. Dan semoga kemudian kita eksplor kali ini memang berbeda dengan eksplor sejarah lainnya dari sini, karena memang menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat banyak arca-arca yang kemungkinan di dalamnya itu adalah arca-arca tinggalan kerajaan-kerajaan kuno era Majapahit atau arca-arca baru, namun saat ini kondisinya terkunci. Jadi kita tidak bisa masuk, teman-teman, dan cukup sekian, kemungkinan lain kali kita berusaha untuk masuk dan eksplor dalamnya. Semoga bermanfaat.